Baik, apa kabar? Andreas Calvin Manik, terima kasih, saya baik. Terima kasih. Masih terus ya? Nggak bisa turn on nih? Sampai turn on 2 nih masih nih? Sedih ya sebenarnya. Agak sebagai bro tuh agak prihatin loh bro. Iya, agak prihatin. Iya, udah ada istrinya cakep. Nah itu dia tuh. Ini apakah masalah, kalau tadi lihat di ending dari episode 1, rekan-rekan media juga lihat bahwa tiba-tiba di awal menyenangkan, tiba-tiba di at the end, kok loyo lagi? Berbeda dengan apa yang dulu di Kawas ini. Iya kan? Itu apakah memang, tanpa perlu bikin spoiler ya, Ya. ini apakah pengaruh tiba-tiba terbayang kembali kehadiran sang mantan yang ada di sebelah kiri saya ini, atau Nah, itu dia. Makanya taruh di kiri biar nggak terlalu dekat. iya itu dia, jangan nambah masalah lagi di pasal preskon juga masalah juga, jangan sampai. Apakah juga karena emang ada sebuah pengembangan karakter bahwa wah apakah ini juga bagian dari proses seorang pria menjadi seorang calon ayah? Well, mungkin seperti ini ya. Aku ngelihatnya karena gini, seperti yang ini kan suami baru. Ini maksudnya benar-benar Andreas masuk ke fase baru dalam kehidupannya. Iya, baru menikah. Dia baru menikah gitu. Sedangkan selama ini he's the prince of the family. Iya. Dimana keluarganya Andreas dari papanya itu benar-benar memfasilitasi semuanya mudah untuk dia gitu. Sedangkan dia masuk ke fase di mana dia harus memikirkan semuanya, mikirin oh iya ternyata kalau dia nggak bekerja itu pressure juga. Iya. Melihat istrinya ini ada usaha gitu. Benar. Lebih produktif, sedangkan dia harus di rumah bingung mau ngapain. Iya. Ada ide tapi bagaimana cara menjalankan ide itu gitu. Oke. Itu yang masih dia terus berusaha. Aduh, gue harus cari info ke siapa nih? Karena di sini teman-teman dia, grup-grup dia adalah grup-grup seperti Flora, Diko yang Iya. memang is a fun group aja. Iya, benar, Sedangkan benar. apakah mereka bisa memberikan positive impact untuk kehidupan barunya Andreas? Tuh, dengerin Gitu. Diko, Flora dengerin tuh. Karena mereka pun juga punya masalah-masalah sendiri kan. Jadi emang iya. saling belajar nih. Saling belajar. Orang ini saling apa ya? Saling memberikan input satu sama lain. Iya, Tapi iya. belum tentu input ini tuh tepat. Gitu. Iya. Jadi apakah dengan berbagai macam tambahan-tambahan pemikiran, mikirin temen, mikirin sebagai pria, egonya pria, kebanggaan pria, keluarga, calon ayah itu, apakah bisa dibilang juga mempengaruhi ketegangan seorang Andreas? Siapa ketawa banget tuh, happy banget, ajak-ajak dong. Oke. Ada nggak itu mempengaruhi juga? Apakah Pasti mempengaruhi dong. Mm-mm. Pasti mempengaruhi banget. Oke. So, ya kayak gitu. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Georgina Abraham sebagai peran Andreas di Turn On 2. Dan sekarang kita menuju ke sang istri tercinta, Clara Bernadette sebagai Kak Ria. Halo nggak? Halo. Nah, halo, dengan siapa ini namanya? Boleh? Pas, Oke. Clara Bernadette sebagai Maria ataupun dipanggil Ria ataupun Kak Ria. Waktu di ending Turn On yang pertama kan akhirnya wah mengandung hasil pernikahan dengan Andreas. Iya betul. Iya bener. Bener ya? Andreas beneran bukan? Iya. Betul dong. Oh ya nggak tahu ya. Tiba-tiba mungkin ada terkuak di Turn On 2, saya nggak tahu nih. Harus nonton lagi berarti. Iya. Nah kemudian sekarang udah hamil 3 bulan. 3 bulan. Dari karakter Ria yang pertama, sekarang yang kedua, dengan sekarang sebagai ada sebuah predikat bumil juga nih. Apakah akan nanti mempengaruhi secara signifikan karakter seorang Ria? Oke. Kalau yang nonton Turn On pertama pasti tahu ya kalau karakter Ria sendiri itu memang tipenya insecurean. Dia inferior karena kan dia pegawai dari bosnya sendiri, Andreas, suaminya gitu. Jadi pas menikah sama Andreas tuh nggak merubah apa ya, cara pandang dia yang memang dia masih merasa nggak layak diterima di keluarganya gitu. Dan biasanya kalau orang hamil kan hormonal banget ya, jadi sensitif banget. Nah itu yang ngebuat si Ria ini pas lagi mengandung tuh kayak merasa nggak cukup gitu. Dia merasa tadi kan kayak gemukan, nggak cukup cantik, nggak cukup baik buat Andreas gitu kan. Jadi itu yang ngebuat dia akhirnya faktor dari nggak turn on-nya si Andreas sendiri ini tuh karena dirinya gitu. Oke. Makin nambah insecure ya? Iya, makin insecure gitu. Ternyata kan ada faktor lain yang dia nggak tahu gitu. Ditambah kan kayak bakery-nya dia juga ternyata nggak laku, nggak laris. Itu kasihan banget sih karya nih, oh memang masalahnya gitu, ya. Nambah gitu kompleks gitu. Tapi di season 2 ini si Maria akan belajar untuk self love sih. Dia akan pelan-pelan untuk mencintai dirinya. Itu yang
ada pengembangan karakter di situ nanti. Oke. Jadi dari insecure jadi menjadi lebih secure. Apakah benar? Mungkin. Kita lihat nanti perjalanan gimana. Tepuk tangan buat Clara Bernadette dengan jawabannya juga pada malam hari ini. Thank you Karya ataupun Clara Bernadette. Dan sekarang menuju ke yang bagian tim rusuh. Dari Turn On 2 lanjut lagi. Tepuk tangan buat tentunya Erika Karlina, pemeran Flora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Alhamdulillah. Nah, sebagai La Samba Primadona, selamat ya. Thank you. Ya, selamat ya buat single barunya. Tolong dengerin lagu aku ya. Udah. Terus juga nontonin film. Ya udah, cukup. Kita nggak ngebahas single barunya La Samba Primadona. Tuh, 2 kali sebut ya. Oke, La Samba Primadona 3 kali gitu kan. Tapi di Turn On 2 ini, di awal juga kita sudah ngeliat bahwa dengan hubungan dengan Diko juga, apakah nanti kita, ini ada pilihan berganda nih. Apakah seorang Flora akan makin tambah alim, atau makin, kan mantannya banyak banget ya, atau kemudian akhirnya menemukan cintanya, bucinnya pada Diko, atau ya udah bablas makin liar aja gitu loh, dari assalamualaikum jadi astagfirullah gitu. Jadi pilihan ganda bertiga itu, kira-kira nanti seorang Flora akan jadi kemana nih kira-kira? Kalau dibilang alim, aduh, gimana ya? Masya Allah. Kayaknya Flora kalau misalnya tiba-tiba jadi alim, kayaknya Turn On jadi nggak seru ya. Jangan, Flora jangan jadi alim. Kalau Flora jadi alim, aku nggak akan ambil job ini ya. Iya, itu udah pasti enggak ya. Jadi pastinya kalian akan menonton kegilaan-gilaan aku ada di sana ya. Jangan sampai di skip. Pokoknya kalau dikasih tahu Flora akan menjadi apa, pastinya ya itu makin gila, makin liar, makin Oke itu nggak mungkin di skip kok, mungkin akan di slow motion terus bagi Flora mungkin ya, di pelan-pelan gitu ya, rewind lagi, jun lagi gitu ya. Oke, tepuk tangan buat Flora, Erika Karlina juga pada malam hari ini, dan ke suaminya Diko. Suami. Ya, bukan ya. Waduh, sampai sekarang saya masih bingung nih gimana hubungannya dengan tentunya Jonathan Andriano. Apa kabar, Bro? Baik bro. Baik, asik. Nah, tentunya karakter Diko ada karakter yang hebat, walaupun diem-diem, tapi ternyata dia ada pria yang bisa meluluhkan hati seorang Flora, kabarnya. Benar begitu nggak sih sebetulnya? Dengan Anda bisa membuat seorang Flora tuh jinak gitu katanya. Jinak. Aduh, kalau ngomong soal Flora sih susah ya dibikin jinak ya. Susah ternyata ya? Sulit banget. Oke, tapi kan dulu kan hubungannya kan dari yang from enemies to lovers, from lovers to enemies kayak gitu kan dari Turn On pertama kan. Bolak-balik gitu, akhirnya sekarang bersatu. Nah, apakah nanti kalian berdua itu justru akan menjadi sebuah kayak pasangan yang bisa dicontoh, atau justru kalian malah akan menambah kerumitan dalam Turn On 2 ini? Bentar dulu, tadi dia udah nyiapin jawaban sebenarnya, dia udah nanya aku. Pertanyaannya beda. Enggak, bener. Maksudnya kalau jadi pasangan, jadi pasangan yang belum selesai, Jonathan. Jawabannya sekali tahu. Enggak, maksudnya gini, kalau Jonathan, maksudnya kalau seandainya jadi pasangan yang bisa jadi panutan tuh apakah kalian akan jadi sayang-sayangan banget, atau malah jadi susah banget, makin pengen mentok, susah banget bersatunya? Ini udah sesuai skrip loh gue. Padahal gue belok-belokin tadi loh. Pengalaman hidup aja Jo. Biar variatif aja. Gimana Bu? Hidup aja. Ya Cepetan jawab. udah. Ya udah masih. Even di sini pun dia terlalu Flora juga loh. Bukan jawab. Ya tadi mau perlu ulang lagi. Boleh. Masya Allah. Tolong. Erika jangan berikan pressure buat Jonathan Andriano ya. Oke, baiklah. Jadi untuk teman-teman media pada kesempatan malam hari ini pengen tahu juga sih, mungkin boleh dibuka sedikit ya, tanpa bukan banyak, tanpa memberikan spoiler, gimana sih hubungan kalian di season 2 ini? Kenapa Diko dan Flora yang saling sayang ini nampaknya susah banget bersatu? Adakah kemungkinan nanti untuk bersatu? Ya karena kita berdua itu punya konflik masing-masing. Itu yang membuat kita endingnya sih ya sulit diceritain. Oh ya pasti dong, jangan diceritain dong. Sulit banget emang, sesuai job desk sama juga kontrak gak berceritain emang kan. Pokoknya kita berdua punya konflik masing-masing, jadi kita punya jalan yang rumit itu. Oke, jadi bisa dibilang bahwa akan sangat sulit bersatu sampai dengan ending. Iya Kak, jadi pokoknya sulit dia bilang. Oke, terima kasih. Sulit menjawab. Coba tangan jangan dipaham, mungkin dia bikin deg-degan, so kamu dipahanya Jonathan.
Oke, tepuk tangan buat Jonathan Andriano juga buat jawabannya. Sangat mendalami karakter sampai dengan preskon juga. Dan juga special screening. Dan sekarang kita menuju ke Zizi, Sonia Alisa, sang mantan. Nah ini dia nih, gawat nih. Ini mewakili bayang-bayang mantan yang selalu mengikuti, menghantui kemanapun juga. Sonia, tapi kalau ngomong soal mantan, di awal ini kan tadi melihat bahwa seorang Zizi itu udah berubah. Ya kan, tapi semua yang tahu, yang nonton dari Turn On pertama tahu bahwa Zizi itu adalah seorang karakter wanita mantan ataupun pacar yang toksik. Dan red flag-nya banyak banget. Seperti itu. Nah, kalau buat Sonia pribadi, karakter seorang Zizi ini 1 sampai 10 ya, seberapa toksik dan juga red flag-nya seorang Zizi? Mungkin kalau dari season pertama buat aku masih 7 lah. Oh, masih 7. 7. Berarti sekarang turun dong. Tadi agak baik banget loh. Kamu sudah kayak berbeda gitu, Zizi yang berbeda. Bukan seperti Zizi yang Andreas tahu di awal. Iya udah. Baik sih. Zizi baik banget kan Baik, kali baik. ya. Oh, awal kalau di season pertama itu 7 ya, toxic mana flag-nya ya. Iya. Kalau sekarang membaik atau bagaimana? Ini kalau yang barusan kayaknya udah lumayan turun ya, mungkin 2. Oh, 2. Mungkin 2 ya. Masih proses soalnya. Oke, di episode pertama 2. Iya. Iya, kita nggak tahu 2, 3, 4 sampai dengan 8 apakah Mungkin tiba-tiba jadi 0, Zizi jadi ya baik, masa ngegas udah- lu saya baik-baik loh, jangan marah-marah. Mungkin 0, ya ya. Emang mukanya Oh doang. iya, jadi bisa jadi 0 atau we never know. That's true. Oke, tapi so far kalau di pertama itu 7 toxic dan red flag-nya, tapi kalau sekarang di episode pertama teman-teman media dan juga teman-teman kreator 2 ya nampaknya. 2. 2, gila. Lihat pandang senyum penuh artinya seorang Sonia untuk nunjukin sekarang sih gue 2 ya di episode pertama ya. Iya. Tapi pertanyaan terakhir buat semuanya deh, dari Sonia sampai dengan Mbak Tia juga. Satu kata dong. Satu kata mengenai namanya Turn On 2 ini. Satu kata yang menggambarkan video original series Turn On 2. Kan udah dikasih tau tadi kan mau publicist Sampai lu nggak bisa jawab